271 triliun itu ada 16 tersangka. Sekarang gini kita hitung, 271 triliun kan? Buset, yang kemarin aja 271 triliun udah nggak bisa ngebayangin nolnya loh ya. Yang ini kasus Rafael Alun 3.000 triliun. Coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Channel yang akan membahas berita-berita yang terviral, yang benar-benar teraktual. Kasus korupsi 271 triliun yang belum selesai, ditambah lagi ada kasus korupsi sebesar 3.000 triliun. Saya sebagai rakyat juga berhak untuk mengeluarkan luahan suara saya. Mudah-mudahan luahan suara saya ini juga mewakili para rakyat-rakyat kecil. Wahai para pejabat yang tidak amanah, yang suka korupsi. Sebagai rakyat, kita ini sudah percaya kepada kalian. Sebagai rakyat, kita ini menaruh harapan besar kepada kalian, wahai para pejabat yang suka korupsi. Rakyat kecil bersusah payah hidup dalam kemiskinan di pelosok desa hingga di pedalaman-pedalaman. Lalu, kenapa Anda sebagai seorang pejabat begitu tega mengkhianati kepercayaan kami terhadap Anda? Anda begitu jahat menzalimi rakyat. Di mana hati nurani Anda? Anda membeli barang-barang mewah, uang rakyat. Anda libur ke negara orang dengan uang rakyat. Anda hidup berkelimang harta. Anda makan-makan enak. Itu adalah uang rakyat. Di mana uang tersebut yang harusnya kalian gunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk pembangunan fasilitas umum yang kiranya digunakan untuk rakyat. Lantas kenapa, wahai para pejabat yang suka koruptor, engkau sungguh-sungguh berhati yang sangat kejam kepada rakyat? Di mana hati nuranimu ketika engkau membeli barang-barang mewah hingga menumpuk uang miliaran rupiah bahkan triliunan? Takutkah dirimu miskin? Takutkah hidupmu melarat? Sedangkan kami, orang miskin, biasa hidup dengan penuh kesederhanaan. Kadang makan, kadang tidak. Kamu sungguh jahat sekali, wahai para sang koruptor. Kasus koruptor-koruptor di negara kita harus kita kawal. Harus kita awasi. Jangan sampai orang-orang yang berbuat koruptor terus lolos. Ini jangan sampai dibiarkan. Saudaraku-saudaraku semua, kadang-kadang kita sebagai rakyat kecil sudah lelah. Bahkan untuk kasus-kasus korupsi yang 10 triliun, 5 triliun, entah sekarang kasusnya diselesaikan atau tidak, entah berjalan atau tidak, atau jangan-jangan menghilang dan tidak bisa menangkap sang pelaku. Karena di negara kita juga sangat unik dan lucu. Ada seorang tersangka yang melakukan aksi kejahatan koruptor, tapi faktanya sampai saat ini tidak bisa ditangkap, bahkan tidak bisa menjumpai orang tersebut. Aneh tapi nyata. Sebagai rakyat, kadang-kadang saya juga mau tertawa juga ya. Lucu negara kita ini. Untungnya orang-orang di Indonesia ini begitu sangat penyabar dan begitu sangat-sangat sabarnya luar biasa. Tapi, wahai para pejabat yang suka koruptor, ingat, kesabaran rakyat itu ada batasnya. Kalau rakyat sering disakit-sakiti terus-menerus, mungkin suatu saat nanti rakyat juga akan melakukan tindakan yang mungkin di luar dugaan. Maka dari itu, wahai para pejabat, kami sebagai rakyat
kami percaya kepada kalian, berharap ada perubahan yang terbaik untuk pembangunan di segala bidang, pendidikan, fasilitas umum. Itu perlu dibangunkan supaya negara kita juga tidak tertinggal dengan negara tetangga. Namun kadang-kadang kepercayaan itu kamu hianati. Dan di video kali ini ada sebuah curhatan juga dari salah satu seorang netizen yang cukup viral ketika kasus-kasus korupsi kadang-kadang tidak terkawal dan hilang begitu saja. Ini sungguh sangat disayangkan. Harusnya hukuman para koruptor ini harus benar-benar ditindak tegas. Kalau perlu dimiskinkan, ayo bikin undang-undang, miskinkan para koruptor supaya yang koruptor itu takut gitu loh. Oke, mari kita simak berikut curahan daripada netizen terkait kasus-kasus korupsi dan seperti apa videonya. Mari kita simak bersama-sama. Saya juga tinggal di negara orang ya, tapi di sini saya melihat para pejabat-pejabat yang ada di negara tempat tinggal saya bekerja ini, justru mereka itu tidak berani pamer harta, tidak seperti di pejabat negara kita selalu pamer harta. Bahkan hidupnya penuh dengan kemewahan, mobilnya mewah-mewah. Sekelas wakil rakyat daerah saja, mobilnya itu loh, Pajero, Honda Civic, terus Toyota Fortuner. Ngeri kan? Padahal wakil daerah saja. Aneh tapi nyata. Itulah kenyataannya, seperti itu yang harus kita terima. Di negara lain, pejabat-pejabat wakil daerah itu mobilnya biasa-biasa saja. Hidupnya juga penuh kesederhanaan. Di negara lain itu, termasuk di negara tetangga kita, di mana tempat saya bekerja ini, para pejabat itu hidupnya sederhana. Bahkan mereka takut loh kalau pamer kemewahan. Kenapa? Di negara tetangga, kalau pejabatnya pamer kemewahan, itu justru takut dan tidak berani. Kalau sampai ada yang melakukan tindakan seperti itu, mereka akan langsung disiasat. Uniknya, di negara kita justru terbalik. Pejabat sering pamer kemewahan. Aneh kan? Berikut kita simak video curhatan netizen terkait kasus-kasus korupsi yang melanda di negara kita saat ini. Miris-miris banget. 271 triliun belum selesai. Ada yang baru 3.000 triliun. Ya Allah, ya Rabbi. Sabar-sabar. Memang rakyat itu harus banyak bersabar. Buset, yang kemarin aja 271 triliun udah nggak bisa ngebayangin nolnya loh ya. Yang ini kasus Rafael Alun 3.000 triliun. Coba bayangkan seberapa banyak itu uang kalau dikumpulkan jadi satu. Masya Allah, jabang bayi. Ini negara kalau nggak ada para koruptor mungkin sudah menjadi negara number one di dunia ya. Bayangkan 3.000 triliun bro, dimakan bapaknya seseorang yang pernah menganiaya itu bocah ya, yang pernah gayanya flexing pantas 3.000 T bro. Bayangkan, ini harus secepatnya UU perampasan aset ini harus segera disahkan. Kalau enggak, ini para pejabat-pejabat yang suka korup malah semakin merajalela. Aduh, gak iso bayang nau 3.000 triliun itu piro. Sabar bang, sabar. Ya Allah. Tobat kowe tikus berdasi sing suka nyolongi duit rakyat dan tobat kowe sok ben gepuki malaikat 3.000 triliun. Aku ora iso bayangno, aku jabang bejan. Angel.
Maaf kepada yang memiliki konten, saya numpang membalas seseorang ini ya, dengan sangat hormat saya. Mengenai seorang pengacara yaitu Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa akunnya Sandra Dewi menghilang. Itu kan faktor sengaja bro, itu pertama. Ya kedua, kenapa? Ya betul kata Bapak Kamarudin Simanjuntak bahwa dia menghilangkan bukti. Nah kemudian Anda bilang Pak 271 triliun itu ada 16 tersangka. Sekarang gini kita hitung 271 triliun kan yang disita di rumahnya Sandra Dewi dan suaminya itu belum mencapai 1 triliun. Belum mencapai 1 triliun. Itu ya. Nah kalau memang tersangkanya 16 orang ya, masing-masing misalkan 1 triliun disita, itu sisanya kemana lagi bro? Ini 271 triliun loh. Ya, kasus timah ini. Korupsi timah ini 271 triliun. Katanya cuma 16 tersangka. Oke. Sekarang kita bandingkan barang-barang emas batangan di rumah Sandra Dewi mencapai 450 kg. Ya. Itu belum mencapai 1 triliun per orang. Kalau 16 orang artinya baru 16 triliun. Oke lah 1 triliun 1 triliun. Ya ini 271 triliun. Larinya kemana? Ini harus membukakan rakyat bro. Jangan membela para mafia. Ya kan? Kalau Anda sebutkan kepada, dilemparkan omongan ini kepada Bapak Kamarudin Simanjuntak, bilang Pak, yang korupsi 271 triliun itu 16 tersangka. Oke, 16 tersangka. Kalau masing-masing 16 tersangka itu hanya disita kurang dari 1 triliun, baru 16 triliun kita hitung gedenya aja. Sisanya mana? Sisanya mana, bro? Ya, itu baru 16 tersangka itu artinya baru 16 triliun. Oke, harta-harta mereka, ya kan? Nah, sisanya mana? Ini 270 triliun. 271 triliun, bro. Nggak sedikit. 1 triliun aja disita di rumahnya Sandra Dewi itu, ya mencapai emas batangan segala. Itu 1 triliun. Saya nggak kebayang 271 triliun itu. Kalau masing-masing tersangka, ya disita cuma 1 triliun, baru 16 triliun. Ya kan? Sisanya mana lagi? Sisanya mana lagi? 255-nya kemana? 255 triliun lagi kemana larinya? Kemana? Adakah sangkut paut dengan penguasa yang lagi mengundurkan diri sekarang? Ya, ya pejabat, seorang pejabat yang lagi mengundurkan diri sekarang ini ada sangkut pautnya nggak ini? Ya, bilang kalau ini suatu pembelajaran, bro, belajar korupsi nih. Ini bukan suatu pembelajaran. Indonesia rakyat biasa nggak boleh bicara, nggak boleh membicarakan menyentil orang-orang yang begini, yang belaganya mewah. Ya sekarang gini, bro. Dulu kan udah pernah saya sentil ya tentang pencucian uang itu. Ya, tentang pencucian uang. Uang ini diregistrasi enggak di bank? Ya, diregistrasi enggak? Karena saya tahu betul itu prosesnya seperti apa. Alat-alatnya itu pesan dari Alibaba, bro. Ya, saya tahu. Tahu banget saya. Bahkan ada loh yang penonton yang komen di sini tahu persis, salah satu orang pernah saya ceritakan. Nyawa saya memang terancam. Makanya saya lebih baik lari dari mereka. Saya nggak mau loh, walaupun disogok 55 miliar itu ya, 50 miliar ya, di absen semua keluarga saya. Oh, tidak, saya tidak silau dengan uang, ya. Nah, orang-orang elit yang glamor ini ya perlu diwaspadai. Nah, ketika Hotman Paris membahas masalah bansos ini, adakah saham-saham terkait
dengan usahanya yang namanya Hotman Paris? Atau orang-orang jangan-jangan itu yang pengacara-pengacara itu kebagian semua ini, ya, uang korupsi ini. Dengan alih-alih isu, ya, masalah bansos itu gede juga doh, hampir mencapai 500 triliun. Nah itu ya, kembali ke tema. Ya, kalau memang 271 triliun, 16 tersangka, masing-masing satu disita, barang-barang mereka itu, ya, harta-harta mereka itu nggak mencapai 1 triliun. Ayo kita hitung, bulatkan deh 1 triliun, baru 16 triliun. Sisanya 255-nya kemana, bro? Itu aja, salam logika, salam akal sehat, itu aja ya, bro. Jangan berpihak kepada koruptor. Koruptor itu musuh bersama loh untuk Indonesia seharusnya. Lah, kalau ada orang yang mendukung para mafia, para koruptor ini, artinya mereka menikmati uang dari hasil tersebut, ya. Oke, salam waras, salam NKRI. Kasus korupsi terbesar lagi, 3.000 triliun. Luar biasa. Saya tahu pejabat ini begitu punya harta berlimpah, punya Rubicon, punya segalanya, punya kendaraan yang harganya triliunan, bahkan anaknya juga arogan. Ini sungguh sangat miris ya. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat koruptor seperti ini segera ditindak tegas dan jangan dikasih ampun. Ini adalah pengkhianat negara sebenarnya. Ya Allah ya Robbi, sedih saya melihatnya. Sedangkan di desa-desa saya, di kampung-kampung saya, itu masih banyak orang-orang miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini sungguh sangat tak habis pikir. Mereka berfoya-foya, menumpuk harta, menikmati uang hasil koruptor, padahal itu adalah uang rakyat. Bahkan sampai sempat-sempatnya menimbun emas ya. Aneh tapi nyata, serakah sekali pejabat seperti itu. Sebagai rakyat kita cukup berdoa saja dan kita harus ikut mengawal kasus ini supaya kasus-kasusnya benar-benar terkawal dan pelakunya dihukum seberat-seberat mungkin. Disita hartanya, dimiskinkan, supaya kedepannya para koruptor ini takut ya. Mungkin ada beberapa segelintir orang yang tidak suka dengan video saya, tapi ingat, video saya ini sebagai bentuk suara rakyat juga, agar para koruptor ini ditindak tegas ya. Jangan sampai dikasih ruang. Hukumannya kalau perlu benar-benar menyakitkan untuk para koruptor. Karena koruptor ini adalah musuh bersama dan dia adalah pengkhianat bangsa yang sudah mengkhianati kepercayaan rakyat. Cukup sekian, kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Sungguh sangat sedih. Sampai saya tak bisa berbicara apa-apa. Dan ini sungguh sangat menyayat hati kepada rakyat yang telah kalian hianati, wahai para koruptor.